Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Resti Siti Mariam dengan NPM 200103 Nisrina Zayana dengan NPM 2108 Muhammad A yang tampilan bisnis profesional. Slide selanjutnya, wawancara kerja. Salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menyaring jumlah pelamar yang ada. Seorang calon pelamar mungkin saja diwawancarai lebih dari satu kali karena hal ini sangat tergantung pada jumlah pelamar yang akan diseleksi. Sementara jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pada jumlah eh, tenaga yang dibutuhkan itu sedikit. Selain berlatih menulis resume dan surat lamaran kerja, pelamar harus menyiapkan diri menghadapi wawancara. Juga termasuk bagian dari usaha pelamar untuk mendapatkan pekerjaan. Pelamar harus benar-benar mempersiapkan diri sehingga dapat memberikan pesan yang baik dan membuat pewawancara yakin akan kemampuan Anda. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, yang selanjutnya terkait aspek-aspek kepribadian atau personality aspek yang akan dinilai oleh pewawancara. Yang pertama itu ada penampilan Anda secara fisik, yang kedua ada gerak-gerik dan sopan santun, yang ketiga ada nada suara, yang selanjutnya rasa percaya diri, inisiatif, kebijaksanaan, daya tanggap dan kerjasama, ekspresi wajah, kemampuan berkomunikasi, sikap terhadap pekerjaan, dan selera humor. Sedikit saya jelaskan terkait penampilan Anda secara fisik mungkin dari segi baju yang Anda pakai saat wawancara itu rapi atau tidaknya seperti itu. Lalu terkait nada suara mungkin lebih jelas intonasinya seperti itu. Selanjutnya akan disampaikan saya. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan saat wawancara. Dalam wawancara, berbagai jenis pertanyaan akan diajukan kepada kita, dan kita harus benar-benar mempersiapkan diri agar dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Pertanyaan-pertanyaan tersebut, contohnya yaitu apa saja pekerjaan yang dilamar, pendidikan serta pelatihan yang dimiliki, latar belakang keluarga, kepribadian, penilaian pribadi, tujuan karir, hobi, pimpinan, pekerjaan sebelumnya, pergaulan antar sejawat, pendelegasian, serta pengambilan keputusan. Slide selanjutnya. Yaitu contoh surat ucapan terima kasih. Setelah wawancara usai, berikanlah ucapan terima kasih atau thank you letters kepada para pewawancara meskipun Anda merasa kemungkinan Anda diterima bekerja di perusahaan tersebut kecil. Hal ini perlu Anda lakukan untuk menunjukkan bahwa penghargaan Anda atas waktu yang telah yang sederhana yaitu singkat dan jelas. Hindari sikap menyombongkan diri atau terlalu percaya diri.
Akhiri surat Anda dengan suatu harapan untuk memperoleh keputusan segera mungkin. Contohnya yaitu seperti gambar tersebut. Slide selanjutnya. Yaitu contoh surat penerimaan pegawai oleh suatu organisasi. Perusahaan harus dapat membuat surat pemberitahuan dengan baik dan mengirimkannya segera mungkin jika hendak menerima seorang sebagai pegawai. Bagaimana perorangan surat penerimaan pegawai yang baik, yaitu seorang untuk bekerja di suatu perusahaan yang tentunya merupakan kabar baik, yaitu dapat diorganisasikan dengan perencanaan langsung atau direct plan. Apabila Anda telah menerima surat penerimaan pegawai, sebaiknya Anda membuat surat balasan untuk organisasi, lembaga, atau instansi tempat Anda diterima sebagai pegawai baru. Bagaimana Anda membuat surat balasan tersebut, yaitu prinsipnya rencana organisasi untuk surat balasan sama dengan surat pemberitahuan penerimaan kerja. Paling tidak ada 3 poin yang diperlukan dalam menulis surat penerimaan pegawai, yaitu menerima tawaran kerja. Syarat yang pertama yaitu nyatakan antusias Anda terhadap tawaran kerja tersebut. Syarat yang kedua yaitu konfirmasikan kapan Anda dapat datang ke bagian personalia. Dan syarat yang ketiga, tunjukkan antisipasi Anda terhadap penerimaan tawaran kerja tersebut. Ya, seperti contoh gambar yang telah dipaparkan. Dan slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah surat penerima kerja oleh pelamar kerja. Apabila Anda telah menerima surat penerima pegawai, Anda sebaiknya membuat surat balasan untuk organisasi, lembaga, atau instansi tempat Anda diterima sebagai pegawai baru. Bagaimana Anda membuat surat balasan tersebut? Pada prinsipnya rencana paling baik ada 3 poin perlu dalam penerimaan pegawai, yaitu nyatakan apresiasi Anda terhadap tawaran kerja tersebut. Konfirmasikan kepada Anda dapat datang ke bagian penososialnya. Yang ketiga, tunjukkan antisipasi Anda terhadap penerimaan tawaran kerja tersebut. Sebagai contoh, seperti gambar yang sudah dipaparkan. Slide selanjutnya. Surat penolakan kerja dan pelamaran kerja. Ketika Anda hampir menolak pekerjaan sebelumnya, sebenarnya tidak ada keharusan untuk membuat surat. Karena pada dasarnya penolakan tersebut dapat ditentukan melalui lisan. Meskipun demikian, alangkah baiknya pengungkapan penolakan kerja tersebut dilakukan secara tertulis. Bagi contoh, seperti gambar yang sudah dipaparkan. Slide selanjutnya. Penampilan bisnis profesional. Bisnis profesional yaitu
Menurut Sugiono, penampilan adalah bentuk citra diri yang terpancar dari diri seseorang, sekaligus merupakan sarana komunikasi antara orang yang satu dengan orang yang lain. Berpenampilan menarik merupakan salah satu kunci sukses dalam bekerja, terutama pekerjaan yang banyak berinteraksi dengan para pelanggan. Profesionalitas adalah sebuah keterampilan yang dipelajari, bukan kualitas bawaan seseorang. Profesionalisme merupakan hal penting karena ini mempengaruhi keputusan perekrutan, retensi, dan promosi. Pencari kerja yang profesional dan selalu tampil ceria akan memiliki lebih banyak kesuksesan dalam penerimaan pencarian kerja daripada seseorang yang tidak memiliki profesional dan selalu sedih, lelah, ataupun marah. Mereka juga mungkin lebih mempertahankan pekerjaan mereka dan menunggu untuk dipromosikan ketika mereka telah belajar untuk bertindak secara profesional di tempat kerja. Lalu penampilan yang profesional. Ada 5 penampilan, yaitu yang pertama, pertimbangkan acaranya. Anda harus selalu berpakaian sesuai dengan acara, baik untuk melamar pekerjaan, hari-hari biasa di kantor, ataupun menghadiri acara formal. Lalu yang kedua, berpakaian sesuai cuaca. Sama seperti Anda mengganti jenis pakaian berdasarkan musim, kode berpakaian profesional juga sedikit berubah berdasarkan suasana cuaca yang berbeda. Lalu yang ketiga, ketahui warna yang harus dipakai. Meskipun beberapa kantor lebih terbuka pada skema warna berbeda, secara umum Anda harus lebih memilih palet warna netral. Yang keempat, perhatikan orang-orang di sekitar Anda. Jika Anda tidak terlalu yakin harus berpakaian seformal atau sekasual apa, cobalah melihat pilihan pakaian orang-orang dalam profesi Anda di kantor maupun saat menghadiri acara. Lalu yang terakhir, ingatlah untuk melengkapi penampilan Anda supaya tampak profesional. Jika pakaian Anda sangat profesional tetapi kebersihan pribadi Anda kurang ataupun rambut acak-acakan, maka seluruh penampilan Anda akan merosot secara signifikan. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.